Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasra Muhammad dengan NIM 210210082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta yang berjudul Birokrasi. Selanjutnya ada birokrasi. Birokrasi adalah sistem administrasi kompleks yang digunakan oleh pemerintahan dan organisasi untuk mengatur kegiatan mereka. Sistem ini didasarkan pada aturan, prosedur, dan hierarki yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang individu dalam organisasi. Tujuan utama birokrasi adalah menciptakan struktur terorganisir dan efisien agar pemerintah dan organisasi dapat berfungsi dengan baik. Birokrasi sering dianggap memiliki tantangan dan masalah, seperti lamban, kaku, dan berbelit-belit dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Hal ini dapat menghambat inovasi, respon terhadap perubahan, dan kualitas pelayanan publik. Birokrasi adalah bagian penting dari pemerintahan dalam masyarakat modern. Kehadirannya sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik birokrasi. Pemahaman birokrasi berkaitan dengan organisasi yang dibentuk secara formal dengan ciri-ciri spesifik dan model yang harus dipenuhi. Birokrasi modern adalah sistem administrasi pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini melibatkan organisasi yang struktur dengan baik, aturan hukum yang kuat, dan pemisahan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip birokrasi. Yang pertama, prinsip organisasi penting dalam menerapkan birokrasi sebagai perubahan kelembagaan. Prinsip tersebut harus dapat diimplementasikan dan dipahami dengan baik. Yang kedua, birokrasi memiliki misi yang diambil dari tujuan nasional di berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misi tersebut harus dijalankan dengan tugas yang diutamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dioperasionalkan secara transparan. Pelayanan kepada masyarakat harus memenuhi semua persyaratan dengan benar, ramah, cepat, dan akurat. Yang ketiga, prinsip kesatuan arah adalah konsep bahwa para birokrat terlibat dalam berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar birokrasi, yang berkaitan dengan kepentingan pada birokrasi atau instansi pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan bisa sangat spesialis tergantung pada tuntutan dan kepentingan masyarakat yang dilayani. Namun aktivitas yang dilakukan harus dipoto pada ketercapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, definisi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan yang menjadi peraturan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan di masa depan. Pemerintah Indonesia di era reformasi menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Selanjutnya ada kasus banyaknya korupsi di kalangan birokrat. Untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, aparatur pemerintah harus melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan birokrat harus mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan peranannya dalam memberi pelayanan publik secara luas. Di Indonesia, permasalahan terkait etika pemerintahan sangat beragam. Salah satunya adalah kasus korupsi. Pembahasan mengenai etika dalam pemerintahan merupakan landasan terciptanya sistem pemerintahan yang sukses dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Fenomena korupsi, nepotisme, dan penyelewengan lainnya telah merusak institusi pemerintahan di Indonesia. Buruknya citra birokrasi telah lama menjadi permasalahan yang persisten. Dengan korupsi di Indonesia dianggap sudah menjadi budaya sejak dasawarsa 1950-an. Meskipun banyak pimpinan dan pejabat mengutuk korupsi, upaya untuk memberantasnya masih minim. Beberapa model memberikan terapi untuk mengatasi permasalahan korupsi. Peter Lancet menyebutkan beberapa
strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi. Yang pertama ada membuat standarisasi pelayanan dan sertifikasi pelayanan. Yang kedua ada penandatanganan fakta integrasi dari para pejabat. Yang ketiga membuat layanan pengaduan publik baik secara elektronik maupun konvensional. Adapun kesimpulan dari birokrasi, birokrasi berasal dari bahasa Prancis yang artinya meja tulis dan berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengatur. Dalam bahasa Inggris, birokrasi dapat diartikan sebagai civil service, public service, dan public administration. Birokrasi merupakan organisasi formal pada suatu instansi atau kantor yang melaksanakan aktivitas administratif yang melibatkan banyak orang dalam koordinasi sistematis. Buruknya citra birokrasi bukan hal baru dan dianggap sebagai warisan perilaku jelek yang melekat pada birokrasi dari masa ke masa. Langkah nyata yang harus diimplementasikan adalah memberikan pembinaan, memperbaiki mental birokrat, atau melakukan reformasi birokrat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.